Sehat Bapak, Ibu. Alhamdulillah, Sehat, Prof. Prof. Alhamdulillah sehat, Prof. Ya, masih kondisinya begini, pandemi lain, tapi nggak tahu nanti setelah Lebaran barangkali ada lain. Baiklah, saya mungkin meneruskan materi di kualitatif. Kemarin saya membahas tentang bab 1 ya, kalau nggak salah ya. Iya, Prof. Ya, Betul, Prof. Ya. saya ini lagi bab 2 ya. Bagaimana kita menuju bab 2 yang kualitatif ini. Oke. Baik, ini nanti saya menjelaskan di bab 2 ya. Matematika kualitatif. Kita masuk bagaimana cara menulis bab 2. Isinya apa saja. Kemarin bab 1 sudah saya jelaskan. Dan mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Bab 2, nah begini. Kadang-kadang judulnya jangan sampai salah ya. Kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan proposisi. Nah, ini yang mau kualitatif, nanti proposisi. Tapi yang kuantitatif judulnya sama. Tinggal ganti aja proposisinya dengan hipotesis. Kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif, proposisi. Jadi sekali lagi di judul jangan melihat format sistematika dari perguruan tinggi lain, karena kita punya ciri tersendiri menggunakan kajian pustaka ya. Jangan ganti kajian teori, tinjauan teori gitu. Nah ini atau tinjauan pustaka tapi kajian pustaka. Jadi kenapa pakai pustaka di sini? Karena nanti referensi yang kita gunakan bukan sekedar base and theory, tapi pustaka yang kita gunakan bisa dari teori, bisa dari jurnal, bisa dari perundang-undangan, bisa dari ketetapan dan sebagainya ya. Jadi fleksibel. Kalau kajian teori harus dari teori. Ya. Nah itu maksudnya. Oke. Nanti uraian subbabnya adalah 21-nya kajian pustaka, nanti 2.2-nya kajian penelitian sebelumnya yang relevan, 2.3 posisi penelitian, 2.4 kerangka pemikiran, ya, 2.5 proposisi kajian. Ini sama dengan kuantitatif saya katakan, yang membedakannya antara proposisi dengan hipotesis. Ya, tuh perhatikan bab 2. Nanti kita coba satu persatu apa saja di bab 2 itu isinya, ya. Isinya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan kajian pustaka. Apa sih isi dari kajian pustaka ini? Perhatikan ya, baik-baik. Oke, kajian pustaka. Nah, jadi nanti kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan proposisi. Di kajian pustaka itu ada apa saja isinya? Nah, ya. Pertama, kajian pustaka ini harus menjelaskan grand teori Anda. Grand teori Anda apa? Jadi ada 3 kajian pustaka itu, grand teori, middle teori, applied teori. Ya, ingat ada 3. Grand teori Anda adalah bidang Anda konsentrasi apapun, model disertasi di BIM Unpad adalah wajib menjelaskan tentang ilmu manajemen
dan teori organisasi. Yang ngambil SDM, yang ngambil pemasaran, mungkin ada yang ngambil keuangan, ngambil operasi. Kirain teori Anda ini, ya. Tapi nanti diungkapkan jangan terlalu detail karena ini rumah Anda, menjelaskan saja bahwa Anda itu cirinya adalah doktor ilmu manajemen. Karena ilmu manajemen dengan teori organisasi itu barat sebuah mata uang yang bisa digunakan. Nah, oke. Secara umum dulu. Referensinya yang Anda kutip ya di atas 2010. Ya. Jadi referensi-referensi yang Anda rujuk untuk grand teori Anda, nanti ilmu manajemen apa saja yang perlu diutarakan saya akan jelaskan. Ya, itu. Jadi kajian pustaka memuat 3 kajian tentang teori Anda. Nanti di teori ini ilmu manajemen dan teori organisasi mungkin masih backend teori dari teori-teori ya. Nah, nanti di bawah grand teori itu ada yang namanya middle range teori. Nah, middle range teori antara ini bicara tentang manajemen fungsional. Nah, bisa berupa kajian. Kalau Anda mau meneliti strategik, silahkan aja. Sebetulnya kajian strategik, tapi sangat holistik. Nanti kajiannya menyangkut seluruh manajemen. Nah, ya. Jadi nanti kalau misalkan begini, Anda ngambil manajemen SDM. Contohnya nih, manajemen SDM. Berarti middle range teori Anda tentang menjelaskan tentang manajemen SDM itu apa, ya, pentingnya apa, fungsinya apa. Kemudian kalau Anda berkaitan dengan perilaku organisasi, sandingkan dengan manajemen SDM itu dengan perilaku. Ya, misalkan Anda meneliti salah satunya adalah budaya organisasi, Anda meneliti kompetensi, Anda meneliti tentang kepuasan, kinerja, itu behavior itu. Itu kajian teori middle-nya perilaku organisasi. Ya. Tapi Anda misalkan membahasnya SDM itu tentang pemberdayaan sumber daya manusia. Bagaimana pelatihan dan sebagainya. Itu bukan perilaku, tapi strategi. Jadi Anda sandingkan manajemen SDM dan strategi SDM, ya, ingat. Begitu juga yang Anda mau ngambil manajemen operasi, ya. Nah, manajemen operasi itu kalau Anda berkaitan dengan aspek masalah mutu dan sebagainya, nah nanti ada manajemen mutu, ya, atau mengambil strategi operasi apa. Nah, ini sandingannya intinya Anda ngambil presentasi SDM apa sih penguat penyandingnya teori-teori middle yang mendukung itu. Manajemen operasi bisa strategi operasi, bisa manajemen kualitas. Ya. Manajemen pemasaran bisa perilaku pelanggan, bisa juga strategi pemasaran. Ya, banyak sandingannya. Kalau manajemen keuangan bisa strategi keuangan dan seterusnya. Tergantung. Strategi bisa keuangan, kalau Anda di pasar modal berarti keuangan pasar modal. Anda mengambil tentang di otonomi daerah berarti keuangan daerah. Ini tergantung Anda sandingan diminta teori, diperhatikan betul. Yang kuantitatif maupun kuantitatif sama saja di sini kajian teorinya. Ya, mengambil sistem informasi silakan. Kalau ada kaitan, ya. Ini manajemen fungsi. Ya. Nanti apa saja di middle range teori itu yang harus dibahas, nah, nanti akan saya simulasikan ya. Jadi intinya ada grand teorinya, ada middle range teori, ada applied. Mungkin saudara pernah menulis tesis, ya, pernah membaca jurnal. Kok kalau di Unpas ini perlu menjelaskan ilmu manajemen begitu ya, teori organisasi.
Kok di yang lain tidak, yang disebut dengan grand teori itu kepada teori utamanya. Misalkan begini, di pemasaran atau di SDM, budaya operasi, langsung aja bab 2-nya itu grand teorinya adalah budaya. Tidak, kalau di sini karena sistematikanya. Nah, di sini yang aspek-aspek nanti yang saudara teliti, baik berupa tema kalau di kualitatif, atau berupa variabel di dalam kuantitatif, itu tempatkan saudara di applied theory. Nah, jadi Anda penempatannya di applied-nya, ya. Applied theory, teori terapan yang saudara ambil lebih spesifik. Variabel yang saudara teliti itu applied. Tapi kalau saudara ambil 5 variabel, berarti kupas kelima variabel itu secara mendalam. Kalau Anda mengerti kuantitatif. Kalau Anda meneliti kualitatif, misalkan nggak mengenal variabel, ada temanya, kayak kemarin saya menjelaskan mungkin budaya berbasis inovasi, kaitan dengan daya saing, 3 aja yang saudara bahas secara dalam tentang aspek budaya, inovasi, dan daya saing. Mendalam ini, ya. Di applied karena itu yang saudara teliti. Jadi kalau grand dan middle sepintas itu, sepintas, ya. Jadi begini maksudnya, Anda meneliti applied teori baik di tema ataupun di variabel itu bagian dari teori yang Anda ambil. Di middle teorinya misalkan SDM, itu bagian SDM. MSM itu adalah grand theory, bagian dari manajemen, ilmu manajemen dan teori otak. Itu maksudnya. Ya, ini teori-teori yang harus saudara edikan. Jadi sekali lagi ada 3 yang Anda ungkap, grand, middle, applied yang harus ada di dalam. Bisa dipahami? Ya, bisa ya. Nah, saya akan simulasikan dengan konsisten dengan mata kuliah saya di kualitatif. Contoh yang kemarin saja, saya akan uraikan di sini ya. Contoh yang kemarin kan gini ya, saya mengerikan. Strategi penguatan budaya organisasi berbasis inovasi dalam upaya peningkatan daya saing perusahaan. Studi kasus Bank Syariah Indonesia pasca merger. Oke. Nah, nanti dari judul contoh ini itu di bab 2-nya apa saja yang harus saudara ungkapkan, ya. Ingat, yang saudara nanti kuantitatif silahkan ingat aja ke variabel yang Anda sudah buat tentatif, ya. Nah, ingat Anda fokuskan ke yang kuantitatif kepada variabel yang Anda buat secara tentatif. Ini karena saya kualitatif ya. Nah, kualitatif. Jadi kalau saya ungkapkan di sini apa saja yang harus dimuat di bab 2. Oke, ini. Jadi di bab 2 ini, nah kajian pustakanya, apa saja yang saya harus buat? Nah ini. Nah, 2.11 manajemen. Nah begini, ya, manajemen. 2.111 pengertian manajemen. Ambil 3 rujukan, lebih diutamakan dari textbook asli, kemudian saudara simpulkan. Oke? Jadi Anda ambil tentang pengertian manajemen itu 3 rujukan. Yang disukai itu textbook asli, teks asli. Ya, penulisannya seperti ini sebagainya. Anda ambil, baca ketiga referensi itu, Anda ambil inti-intinya, Anda simpulkan. Maksudnya tujuan ini supaya nanti tingkat duplikasinya rendah. Tidak ada duplikasi. Ya, beda. Karena Anda ambil rujuk pasti merah gitu nanti karena intinya. Oh iya, rujuk dan sebagainya. Jadi, tapi Anda menyimpulkan dari ketiga itu hak Anda menyimpulkan. Oke, jadi menyatakan bahwa itu tidak duplikasi. Tadi pahami ya, minimal 3 rujuk teori itu, kemudian Anda simpulkan.
Kemudian 2.112. Nah, ini cara penulisannya gitu. 2.1 kajian pustaka, 2.11 manajemen, 2.112. Peran dan pentingnya manajemen itu apa? Ya. Peran dan pentingnya manajemen apa? Ungkapkan oleh Anda, cari referensinya. Kemudian Anda menjelaskan fungsi-fungsi manajemen. Silahkan, mau Anda meresume dari fungsi-fungsi manajemen yang berbeda, Anda buat dalam sebuah tabel, silahkan. Mengambil dari satu pengertian dari fungsi manajemen yang banyak yang kekontemporer, yang kekinian, Anda rujuk, silahkan. Ya, nah, ini grand teori Anda, karena Anda adalah ilmu manajemen. Oke? Nah, ada pertanyaan sampai sini? Izin, Prof. Aha. Ya, silakan. Kalau misalkan dari textbook aslinya itu berpendidikan, si penulisnya itu pendidikan S2, Prof. Apa diperkenankan? Hah? Oke. Teks asli textbook itu biasanya bahasa asingnya, Pak. Bahasa asing. Ya. Nah, bahasa asing. Jadi diminta sebetulnya beginilah. Bapak Ibu tuh kalau menulis teks asing, misalkan Peyol, tahun berapa Peyol itu ya? Nah, tahun lama. Dikutip dalam ini. Yang dikutip juga dari buku asing, ambil aja dari buku asing itu, ya. Atau dituliskan oleh orang Indonesia, boleh, ya. Dalam siapa, nggak apa-apa. Tapi teksnya jelas, ya, harus dilihat. Itu ya. Nah, baik, Prof. Ya, boleh, sok, silakan. Prof, tadi Prof menyinggung tentang alat plagiarisme Turnitin. Kemudian di sini pengertian manajemen kan biasanya orang pakai sama gitu, Prof. Itu kan nanti kan akan kena plagiarismenya di Turnitin ini. Terus pakai gitu, Prof. Gimana, Prof? Ya, kan Bapak menyimpulkan dari ketiga itu, mengambil intinya dari ketiga pengertian definisi. Oh, yang dimunculkannya kesimpulannya aja, Prof. Oh, kesimpulan begitu. Kalau Anda buat ke jurnal disiasati begitu. Tapi kalau di disertasi enggak. Nanti kan peneliti berlaku tuh nanti Anda kalau pada saat Anda masukkan ke jurnal, Anda ngambil pengertian dari definisi itu, gitu ya. Gitu, kalau di disertasinya dimunculkan, Prof. Ya, dimunculkan di disertasi nggak apa-apa, rujukan kan itu textbook, ya. Gitu. Jadi itu kalau memang begini Pak, bahwa duplikasi itu kalau memang direferensi, memang sudah umum, boleh kan minimum sekian, begitu kan, yang merah ya. Nah itu Pak karena kita nggak bisa berhak pengertian definisi itu kita rubah-rubah gitu, kan kita merujuk dari pengertian itu. Ya makanya nanti kalau di jurnal kajian pustaka jangan terlalu lompat, menurut pendapat ini nggak perlu. Jadi kita buat resumenya, intinya dari pengertian. Ya. Jadi banyak orang yang mensiasati dibalikkan kalimatnya begitu, supaya nggak kelihatan koreksi definisinya. Gitu aja. Tapi tidak menghilangkan pemaknaan dari pengertian. Ya, mengabulkan. Bisa lah itu disiasati aja. Dan memang sih kalau bab 2 mah rata-rata tidak begitu lah. Pasti kalau dilihat itu di aplikasinya pasti ada. Karena kita merujuk begitu dari buku yang dirujuk. Ya. Tapi kita menyimpulkan. Nah, dari menyimpulkan itu pasti beda pendapat kita. Ya betul? Bisa dipahami ya? Iya, terima kasih, Prof. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan nih di pengertian manajemen ini? Cukup jelas? Nah. Nggak ada yang pertanyaan, Pak, harus berapa halaman? Nah, jadi gini, di kajian manajemen saya katakan jangan terlalu banyak. Banyak yang menjelaskan tentang manajemen ingin banyak sekali, pengertian manajemen banyak peran fungsi, sampai memasukkan tentang evolusi
ilmu manajemen. Zaman tahun berapa, dari 2020 sampai, nggak usah lah. Nggak usah. Ya, nggak usah terlalu begitu. Inti-intinya ini, karena ini grand teori Anda. Jadi paling banyak untuk menjelaskan manajemen ini adalah paling banyak nih, 5 lembar aja cukup. 4 lembar atau 5 lembar cukup. Ya. Ada yang menulis sampai 15 lembar, 12 nggak blunder nanti kepada Anda. Penguji karena bisa iseng. Bosen saya nanya ini, ambil deh karena referensinya banyak banget nih. Coba saya nanya tentang pemahaman teori Anda. Nanti Anda nggak nyangka ditanya itu belak-bak lagi ya. Itu harus pakai strategi, makanya di dalam penyajian itu perlu strategi Anda. Jadi jangan terlalu banyak Anda mengungkapkan ilmu manajemen, ya, awas, ya. Jadi Anda menyatakan nanti Pak Rohmana, misalkan Pak Tamat menjelaskan, saya ada teorinya taksonomi manajemen, teori manajemen dari tahun ini sampai sekarang, banyak banget. Nah, nanti di penguji saya biasanya, teorinya banyak nih, ya mungkin si mahasiswa ini menguasai teorinya. Ya udah, saya iseng tanya sikat saya di kajian teori. Adalah Anda tidak melihat itu, ya itu jadi nggak blunder. Nanti banyak AIU-nya lagi ya. Nah itu. Makanya saya jelaskan halamannya cukup antara 4 sampai 5 halaman saja. Yang kuantitatif juga berlaku seperti ini. Ya. Kedua, 2.2. Tuh, teori organisasi sama. Tuh. Sama. Ini kalau 4 halaman, 8 halaman. Ini grand teori Anda. Ya. 4 halaman lah paling banyak. Pengertian Anda 1 halaman tentang bicara peran fungsi, mungkin bicara 1 halaman fungsi-fungsi manajemen, karena ini banyak, karena ada 2 halaman, 4 halaman cukup. Ya, nggak usah terlalu detail. Ingat, ini grand teori Anda. Teori organisasi. Ya, cukup. Ngerti? Paham? Oke. Ya. Kalau paham ini. Oke ya, ini grand teori Anda. Paling banyak seminta mungkin 8 halaman. Isinya tentang pengertian, peran fungsi, peran pentingnya, fungsi sudah. Ya, ini menyatakan rumah Anda tuh ini untuk manajemen. Nggak usah terdalam. Yang Anda harus dalami justru tema atau variabel. Itu. Dalam. Ya, Anda yang penting. Baik, kalau sudah mengerti, saya masuk sekarang ke middle. Oke. Middle teori. Nah, saya ambil contoh ke contoh yang tadi. Saya ke tema saya tadi, contoh budaya. Ya, nanti ngambil contohnya. Nah, kajian di middle range teori ini tadi saya budaya, ya, organisasi, inovasi, daya saing. Mungkin ini daya saing SDM, mungkin ini sumber daya manusia. Ya, karena budaya ada sumber daya manusia. Nanti saya menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia, pengertian MSDM, yang ambil SDM, 3 rujukan sama, definisinya ambil 3 rujukan, textbook, Anda simpulkan pengertian. Jadi Anda begini, menurut pendapat ini, berdasarkan definisi tersebut, maka saya menyimpulkan bla 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 bla. Nah, itu hak Anda, yang menyimpulkan hak Anda, pendapat Anda, ya. Pasti itu tidak akan sama. Itu kalau kognitif tidak akan merah, ya, enggak, hijau. Peran dan fungsi manajemen SDM, yang ngambil SDM seperti ini, tapi yang ngambil pemasaran nanti silahkan, berarti di sininya manajemen pemasaran, ya. Manajemen pemasaran, perilaku, nah nanti kaitannya, ungkapkan juga. Yang ngambil keuangan, jangan SDM, cuman grade-nya sama tadi, adalah manajemen dan teori
organisasi. Oke. Nah, kalau MSDM tadi saya berkaitkan dengan perilaku. Nah, perilaku organisasi, pengertian perilaku organisasi. Nah, ya, peran perilaku organisasi ini sama ini middle. Middle pun jumlahnya sama lah, ya, dengan grand. Kalaupun Anda mau lebih spesifik, paling perbedaannya antara 1 sampai 2 halaman. Kalau tadi 4 halaman masing-masing, middle-nya Anda ngambil SDM, berarti 5 halaman, 6 halaman. Ya, lebih. Nah, nanti kalau yang mau banyak, Anda mau 10 halaman, 15 halaman, ya di tema, di variabel yang Anda teliti, itu harus lengkap. Lengkap. Paham ya? Nah, sekali lagi, yang ngambil SDM, lihat tadi, yang ngambil pemasaran, Anda fokus pemasaran. Kajian middle-nya adalah manajemen pemasaran. Pengertian pemasaran. Peran pentingnya pemasaran, marketing, diungkapkan saja di pemasaran. Ya. Kemudian bukan perilaku organisasi kalau pemasaran. Anda berkaitan dengan kepuasan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan nanti tentang perilaku pelanggan. Ya. Anda berikannya perilaku pelanggan. Ya, tuh. Ada pertanyaan? Silahkan untuk middle. Izin Prof. Ya. Kalau saya injang, kalau seumpamanya penelitian variabelnya lintas konsentrasi, misal pemasaran dengan MSDM, itu berarti dua-duanya harus disatukan ya? Ya, di middle dimasukkan lintas. Masukkan aja 2 fungsi itu. Ada MSDM, ada pemasaran, ya Pak ya. Kalau memang secara teoritis ternyata Bapak menemukan logiknya antara pemasaran dengan SDM ada kaitan. Gitu. Ya, ada kaitan. Begitu. Kalau ada silakan. Ya. Tapi Bapak mungkin berkaitannya dengan bagaimana sumber daya manusia pemasaran. Begitu ya, di bidang konteks pemasaran, tenaga kerja. Tapi itu sih berkaitan dengan di main aja di pemasaran. Boleh Anda memuat tentang aspek, tapi jangan terlalu banyak aspek pemasaran. Lintas fungsi boleh. Di kajian Anda berarti strategi ya kepada Ustaz. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi di middle, ngerti semua ya. Nah, jadi pun nanti pada saat ini Anda paham di dalam menulis dissertasi seperti itu, tapi nanti di dalam bentuk PPT presentasi Anda buatnya chapter. Oke. Nah, yang ketiga apply teori. Nah, yang berkaitan dengan apply teori, saya dengan tadi tema saya. Nah, kalau tema di judul saya itu gini, budaya organisasi. Karena tadi budaya organisasi berbasis inovasi dalam upaya peningkatan dan lain. Berarti di sini budaya organisasi dikaji mendalam dari teori-teori, pendapat teori siapa-siapa yang berbeda, masukkan. Ingat, budaya pengertiannya apa, nanti peran fungsinya, unsur pentingnya budaya, fungsi dan unsur budaya apa saja. Nah, ini karena di dalam yang Anda misalkan ngambil di di kualitatif, jelaskan sampai detail banget, sampai dalam. Gunanya nanti untuk saudara informan untuk mengeksplor tentang pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda ketahui, yang Anda ingin diskusikan. Ya. Kalau di kuantitatif, budaya ini, fungsi dan unsur budaya ini Anda ungkapkan secara mendalam karena masing-masing orang, pendapat para pakar mungkin berbeda, mengungkapkan unsur-unsurnya beda-beda. Anda masukkan seluruh. Kemudian Anda menemukan budaya organisasi
ternyata di organisasi tempat saudara meneliti ada budaya tersendiri, aturannya kayak di sekolah, budaya organisasi sekolah. Kalau di rumah sakit ada budaya organisasi rumah sakit, ada budaya. Nah, itu masukkan juga lengkap. Nanti yang Anda tegaskan di akhir yang saya gunakan adalah ini, pendekatan budaya yang dikemukakan ini dengan unsur-unsurnya ini. Nah, jadi Anda dikerucutkan ya. Tuh, harus mendalam. Yang kuantitatif variabel, semua variabel Anda teorinya ungkapkan secara mendalam. Ya. Nah, nanti Anda kan mengambil dari teori siapa, unsur-unsur mana yang akan Anda gunakan, elemen mana, itu Anda bisa kaji. Atau Anda menggabungkan antara teori A dengan teori B, dicampurkan. Nah, oleh sebab itu harus lengkap. Oke. Nah, nanti di sini saya menjelaskan juga teori inovasi. Teori inovasi. Jelaskan. Mendalam, dikaji mendalam. Detail di sini. Harus dalam. Ya. Bisa sampai 10 halaman, ditemukan lagi sampai banyak. Silahkan kalau di sini nggak apa-apa. Ya. Jadi karena tema yang tadi contoh saya, budaya, inovasi, dan nanti daya saing. Kalau nanti yang saudara ngambil kuantitatif, semua variabel Anda ungkapkan di sini secara mendalam. Ya, intinya sih sama, pengertiannya apa, perannya apa, fungsi-fungsinya apa. Anda rujuk dari SK peraturan nomor sekian, itu masukkan. Ya, seperti Anda misalkan begini, mau menguji, mau mendalami tentang kompetensi. Ternyata yang Anda mau teliti itu adalah dosen misalkan, atau guru misalkan. Kompetensi boleh secara teori, angka ungkapkan. Dari teori Spencer and Professor ungkapkan, teori MSM itu lengkap. Tapi pada saat diteliti Anda itu, yang ditelitinya dosen. Anda rujuk, berarti kompetensi dari yang dikeluarkan oleh Menpan atau Kementerian kebudayaan, ya, pendidikan tinggi, tentang nomor sekian tentang kompetensi dosen, masukkan oleh Anda. Nanti yang Anda teliti yang mana? Oh, yang kompetensinya dari peraturan menteri, ya itu nanti yang Anda teliti. Ya, masukkan. Ngerti? Silahkan di-apply ini. Kalau susunannya Prof bisa berubah. Ini ada 3 pengertian, peran, dan fungsi. Nah, Ditambah, boleh ditambah, boleh, tapi umumnya Anda mengajukan pengertiannya dulu. Umumnya begitu, ya. Nah, pengertian definisi, Anda mau menjelaskan fungsinya, nanti peran nggak apa-apa, tapi pengertian yang utama dulu, ya. Dijelaskan dulu. Uraian boleh, ditambah juga boleh di sini kalau Anda menemukan yang lain ditambah. Ini hanya ini saja. Tuh, jelas? jelas. Yang kuan dan kual sama ya. Oke. Baik, kalau gitu, kalau jelas, berarti saya satu menjelaskan lagi yang tadi contoh daya saing ya. Daya saing jelaskan juga. Oke, itu semua. Berarti untuk kajian pustaka sudah terungkap seperti itu. Ada grand, ada middle, ada applied, ya. Oke. Jadi secara spesifik nanti gini, secara spesifik saya akan uraikan secara spesifik ini, nanti akan diuraikan secara menyeluruh oleh saya. Jadi Anda untuk kegunaan presentasi pada saat nanti ujian, sidang, SUP, nggak usah detail grand teori di copy dari kalimatnya, nggak usah. Nanti Anda pakai PowerPoint, poin-poinnya saja. Ini. Saya nanti saya berikan modelnya. Paham ya, itu
kajian pusaka. Sekarang 2.2. Nah, kajian penelitian terdahulu yang relevan. Relevan dengan middle teori Anda, relevan dengan applied teori Anda. Yang diutamakan sih relevannya dengan teori applied yang Anda teliti, variabelnya, temanya itu relevan, ya. Nah, sektornya relevan. Jangan sampai gini, penelitian Anda di mana? Penelitian tentang kinerja guru dan dosen. Di mana penelitiannya? Perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat. Anda rujuk teorinya ada yang sama nih, variabel sama, tema sama, dirujuk. Tapi penelitian orang lain itu di PT. PT-nya perusahaan perseroan terbatas di perusahaan, bukan perguruan tinggi, bukan perguruan tinggi. Nah, itu tidak relevan, ya, itu tidak relevan. Minimal yang relevan kalau Anda mengkaji bisnis, ya di bisnis. Kalau Anda mengkajinya di sektor nirlaba, ambillah sektor nirlaba. Anda di pendidikan, ambillah di pendidikan di pendidikan. Jadi ya, oke. Jadi nanti yang Anda rujuk ini penelitian yang mirip dengan pendekatannya kualitatif. Kalau Anda penelitiannya kualitatif, ambil rujuk penelitian-penelitian yang kualitatif. Kalau Anda penelitiannya kuantitatif, Anda rujuk yang kuantitatif. Ya, awas. Jangan yang penelitian Anda kualitatif diambil kuantitatif. Yang kuantitatif semua kualitatif juga diambil, tidak. Nah, diupayakan pendekatannya sama. Kemudian yang kedua, jumlah jurnal yang relevan dirujuk minimal 25 jurnal. Sekarang 25 jurnal. Makanya saya inikan sarankan, Anda ini perlu baca jurnal. Jangan baca teori dulu. Cari jurnal, baca jurnal. Ya. Tuh. 25 jurnal. Nah, jurnalnya ada 25 nih. Nah, dari 25 jurnal itu komposisinya jurnal internasional 60%. Berarti harus 15 buah. Ya. Jurnal nasional yang dipublis ya, di jurnal-jurnal dipublis 40%. Nah, ada pertanyaan sampai sini, silakan. Boleh kita ngambil dari disertasi? Boleh. Boleh. Nanti saya jelaskan disertasi yang bagaimana. Yang disertasi yang baru SUP nggak boleh. Ya. Nah, ini. Jadi jurnalnya itu jurnal internasional. 60%. Izin, Ya. Prof, boleh tanya. Ya, silakan. Untuk penelitian terdahulu, apakah ada tentang waktu yang diakui nggak? Kan seperti literatur. Kemudian tadi dikatakan bahwa harus relevan antara nirlaba dengan laba. Kalau misalkan keterkaitannya sama persis dengan variabel itu, walaupun beda tempat penelitiannya, itu diperkenankan atau tidak? Terima kasih. Ya, tapi bedanya Bapak begini, jangan kalau Bapak misalkan penelitian di sektor bisnis, yang lain sebelumnya di sektor nirlaba, itu nggak relevan. Jadi sektornya minimal juga sama, bisnis, itu Pak, ya. Nah, jadi kalau penelitian itu ya variabelnya sama sih, relatif sama, ada kesamaan, tapi lokusnya beda. Misalkan Bapak mau menelitinya di sektor pemerintahan, ada jurnal jarang di pemerintahan, ada juga di bisnis, nah itu nggak relevan. Jadi ambil lagi yang di nirlaba paling tidak begitu. Ya. Kalau perguruan tinggi itu termasuk bisnis bukan ya, Pak? Bukan, nirlaba.
Nah, jadi Bapak begini, Bapak penelitian di perguruan tinggi, ada variabel yang sama, tapi penelitiannya di perusahaan misalkan. Nah, itu nggak relevan, nggak boleh Bapak rujuk. Tuh, jadi harus yang berkaitan dengan pendidikan gitu ya. Publik itu, jadi karena pendidikan sektornya nirlaba. Ya. Ya menurut undang-undang kan masih nirlaba kan ya Pak ya. Hanya bentuknya ada yang bentuk BHMN ya, ada yang BL badan BLU begitu ya, masih begitu. Belum jelas, tapi kalau rumah sakit ya sudah ada bisnis. Nah, pendidikan kan belum. Walaupun memang dalam kenyataannya bisnis itu, tapi nggak ada laporannya, laba ruginya nggak ada harusnya. Nah, jelas ini di kajian penelitian terdahulu relevan 25 jurnal. Saya tanya, jurnal ilmiah internasional. Nah, pertanyaan, ada yang ngerti ini jurnal ilmiah internasional yang bagaimana? Yang terindeks, Prof. Nah, yang terindeks. Boleh nggak jurnal luar negeri? Ya, pertanyaan saya. Boleh jurnal luar negeri? Boleh, Prof. Nah, luar negeri. Nah, jurnal luar negeri menurut saya beda dengan internasional. Bapak ngambil nanti jurnal luar negeri, ngambil aja jurnal-jurnal dari Unpas, Unisba, Unpar, itu luar negeri semua sih. Kalau dari Unpar, negeri. Jadi jurnal internasional yang terindeks ya. Ya, dan terindeks. Gitu. Halamannya, Prof? Ya? Halamannya? Halaman bagaimana? Gimana maksudnya halaman gimana? Jumlah halamannya. Oh, enggak. Nanti kita buat seperti jurnal ini gini. Pokoknya isi jurnal halaman ini penelitian kalau kualitatif, kalau kuantitatif. Jurnalnya minimal 25, sumber jurnalnya internasional dari 25 itu 15 jurnal dari internasional. Sumbernya dijelaskan dari mana, nanti kemudian nasional 40. Boleh disertasi, tapi yang sudah lulus ya diambil, boleh. Tapi dilihat itu yang dari 40% itu beberapa disertasi, silakan. Tahun publikasi mungkin agak susah. Saya toleran lah. Kalau bimbingan saya boleh tahun 2005 saja minimum. Ada juga promotor yang minta 2010 ke atas, ya itu tergantung si promotornya ya. Nanti karena mungkin jurnal-jurnal ini kalau lebih baik sih 2010 ke atas, tapi kalau susah dengan temanya, saya masih toleran 2005. Tapi jangan di bawah itulah, ya. Oke. Bagaimana cara penyajian penelitian terdahulu? Buat aja tabel Anda seperti ini formatnya. Jadi tidak berapa halaman tidak. Jadi paling 2 halaman, 3 halaman. Formatnya seperti ini. Nomor, judul penelitian, nama peneliti, sumber, dan tahun publikasi. Nanti hasil penelitiannya apa, persamaannya apa, perbedaannya apa. Ya, saya simulasikan cara penulisannya itu begini. Nah, misalkan ini tulis rendah, kuantitatif, di kualitatif. Nah, ya. Nah, nanti sini. Nah, misalkan begini. Ini nomor 1. Saya ini kan simulasikan. Saya akan simulasi nulis itu gimana. Ini kebanyakannya juga banyak yang nulis salah ya. Ini saya ini. Oke, saya tulis. Sudah dijelaskan, tulisan Anda fontnya adalah Arial 12,
tapi tabel boleh menggunakan Arial 10. Jangan pakai Time Roman atau yang lain. Pokoknya di sini Arial. Arial 12. Normalnya Arial 12. Yang lain Time Roman enggak. Time Roman terlalu kecil. Si pengujinya udah tua-tua, bacanya susah. Ya, kacamatannya tebal-tebal, pakai Arial 12 ya. Ya. Oke. Nih, cara penulisan gini. Judul penelitian. Ya. Misalkan yang berkaitan dengan tadi saya. Ya, budaya organisasi, ya. Nah, ada penelitian berkaitan dengan budaya organisasi. Ya. Walaupun judulnya nggak sama. Model yang lain mungkin bentuknya adalah modelnya ditemukan jurnal kajian tentang budaya organisasi, ya. Kemudian inovasi. Nah, misalkan judulnya sih bisa aja beda-beda. Kajian budaya organisasi, inovasi dengan kaitannya dengan daya saing. Itu gaya judul aja, ya. Tapi ada relevansi misalkan ya dengan berkaitan inovasi, kaitannya dengan kinerja, ya. Bukan kinerja, jadi keunggulan misalkan, keunggulan bersaing. Nah, misalkan begitu. Ini yang dari Indonesianya. Nanti tag asingnya silahkan. Kalau tag asingnya misalkan corporate, atau di sini misalkan tentang corporate culture, biasanya judulnya ya misalkan begini, corporate culture. Kalau di ini innovation, innovation and judul-judul bahasa Inggris biasanya atau misalkan and competitive advantage. Nah, ini misalkan contohnya seperti ini. Oke. Ini judul ya. Misalkan begini aja misalkan. Nah, corporate culture, innovation and competitive advantage. Ya. Nah, di sini misalkan di sana misalkan berkaitan dengan misalkan budaya inovasi dengan industrial sektor misalkan. Otomotif, sektor industri otomotif in China, ya. Nah, nanti di sini Anda harus jelaskan dulu. Ini contoh, misalkan International Journal Management, misalkan, ya. Tulisnya harus lengkap. Nah, tuh ya misalkan begini, edition ya edition misalkan 2014. Oke. Nah, tapi di sini maaf, nanti dijelaskan dulu. Nah, siapa penulisnya? Misalkan penulisnya ini.
Ya. Nah, misalkan begini. Oke. Jelas? Jadi kalau ini relevan. Cara penulisannya begini. Judul di dalam penelitian yang kaitannya dengan ada misalkan Corporate Culture, Innovation and Competitive Advantage in Industrial Sector Automotive in China. Robert Coco et al. International Journal Management Edition tahun 2014. Di mana gitu ya? Asian Edition misalkan. Ini second Asian jelas dari sana misalkan Asian Edition. Nah, ini harus jelas seperti ini. Paham? Kalau dari jurnal internasional seperti ini. Kalau dari Indonesia silahkan juga tadi yang berkaitan. Nanti ininya dijelaskan oleh Anda ya. Apa hasil penelitian? Hasil penelitian yang Anda rujuk sifatnya hanya ambil dari abstrak saja. Jangan terlalu lengkap. Yang kuantitatif juga sama. Ambil dari abstrak saja. Ya. Nah, jadi misalkan ini terdapat ya, budaya, misalkan boleh budaya organisasi, budaya korporat, ya. Nah, misalkan berperan dan inovasi, gitu. Dan inovasi berperan penting dalam penentuan. Ambil dari abstrak aja, penentuan tentang daya saing ya, daya saing. Ambil aja intinya. Ini contoh ya. Bisa dipahami sampai sini? Silahkan yang menulis sini nama penelitian sumber tahun, ngerti semuanya, paham di sini? Paham, Prof. Paham, Prof. Ada yang ditanyakan, Prof? Hah? Ada yang ditanyakan. Apa? Maaf, Prof. Apakah di penelitian terdahulu pada ini tidak mencantumkan metode? Enggak usah. Enggak usah. Nanti enggak usah mencantumkan metodenya, enggak usah. Nanti perbedaannya. Bapak baca aja di perbedaan metode. Itu di sini boleh ya? Ngerti semua ya? Yang ingin saya tanyakan, Prof, variabelnya harus persis, Prof? Enggak. Bisa. Bapak misalnya variabelnya 5, ada 3 yang sama, boleh. Enggak sama. Cuman gini nih ya, tolong nih Bapak Ibu, nggak ada yang bertanya. Ya, penulisan nama orang, pokoknya jangan dibalik-balik. Robert Coco aja. Kalau Anda balikan jadi Coco Robert kan sudah enak. Apa adanya. Kalau ajar Pandi aja. Jangan Anda balik-balik ya. Sebelum saya tulis Robert Coco tuh, nanti kalau Anda balikan jadi Coco Robert. Nggak enak bahasa itu. Ya, ini hasil penelitiannya ya. Oke. Persamaannya Anda rujuk di sini. Nah, persamaannya terdapat kesamaan gitu. Mengkaji budaya, ya, organisasi, inovasi dan inovasi. Tuh, sama gitu. Sama, mengkajinya sama, mengkaji organisasi. Oke, itu ya. Ada kesamaan, berarti temanya sama, ya. Nah, kemudian satu pendekatannya kualitatif. Misalkan sama, pendekatannya sama. Perbedaannya apa? Nah, Anda jelaskan. Tadi satu, misalkan apa perbedaannya? Satu, di sini perbedaannya tidak meneliti, ya, tidak mengkaji atau meneliti tentang
keunggulan bersaing. Nah, contoh ya. Ini contoh di perbedaannya. Boleh. Kedua, lokusnya beda. Ya. Metodenya tadi Anda setelah beda, mungkin metodenya bisa beda. Ya Pak ya? Tata Ahmad. Mungkin yang Bapak mau Iya, pakai SEM, itu mau pakai nge-regress. Udah beda, jelasin aja. Ya, Prof. Jadi baca di abstrak. Itu ada perbedaan. Jadi menunjukkan perbedaan ini ada nanti state of the art Anda. Metodenya beda. Ya. Kemudian bisa jelaskan contohnya adalah seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini nanti yang bahasa asing Anda pasti dicetak miring. Kalau yang dari jurnal Indonesia tidak usah dicetak miring. Oke? Nah, ini ya. Ini harus ada 25 ke bawah. Paham? Paham, Prof. Paham, Prof. Oke. Insyaallah paham, Prof. Izin bertanya, Prof. Ya, mangga. Untuk yang jurnal bisa diganti dengan proceeding tidak, Prof? Janganlah proceeding belum jelas. Jurnal aja. Oh, baik, Prof. Prof, bertanya lagi, Prof. Tadi kan harus jurnal terindeks. Kalau misalnya Q-nya Q berapa, Prof? Q4 boleh? Bolehlah, jurnal itu ya syukur-syukur Q1 sampai Q4. Yang dirujuk nggak apa-apa. Tapi kalau Anda nanti kalau menjurnalkan minimal Q3, ya. Ya. Kalau nanti ke jurnal internasional minimal Q3. Jadi begini nanti itu. Kenapa saya sarankan nanti Anda setelah membuat proposal belum hasil pun Anda bisa menjurnalkan kok. Dari proposal dari ini juga bisa dimasukkan ke jurnal kerjanya. Nah, setelah hasil apalagi bagus Anda masukkan jurnal. Jadi gini, kalaupun Anda nanti kuliah nilainya bagus A, B plus. Ternyata IPK Anda misalkan 2,8. Karena batas cum laude itu di atas 2,75 kalau di DIM Unpas ya. Anda misalkan IPK Anda dari ujian-ujian dari ini 2,8. Ya. Ujian sidang naik lagi 2,85, tapi hasil disertasi kajian Anda tidak dipublikasikan, tidak di jurnal di internasional terindeks, Anda tidak bisa cum laude. Anda tidak bisa cum laude. Ya. Tapi kalau Anda sudah jurnal di Q3, Q2, syukur-syukur Q1, Anda pasti berhak untuk cum laude. Ya. Nah, atau Anda misalkan aduh IPK saya tuh 2,7 kurang ke 2,75 tapi Anda sudah punya jurnal internasional yang terakreditasi sudah dijurnalkan ya kami up nanti Anda bisa jadi kami up Anda untuk bisa memperoleh cum laude itu di dokter itu seperti itu ya. Nah itu ya jadi wajib tapi boleh ke jurnal nasional tapi artinya Anda nggak bisa berhak walaupun nilainya bagus cum laude ya. Nah. Jadi begini sarankan sekarang nanti tolong dah wajibkan Anda kami membantu juga nanti untuk mempublis di jurnal di kalau mau tidak bisa jurnal internasional paling juga karya-karya Anda kami akan tampung. Kami juga punya jurnal di DIM ya sudah sampai edisi ke-6 banyak yang digunakan untuk memperoleh akreditasi nasional Sintak ya nanti sedang jadi tergantung produk dari Anda sendiri ya mau nimikan masukkan jurnal dan sebagainya membantu jadi kami juga nanti punya jurnal yang terorganisasi nasional begitu ya kalau yang internasional akan lebih bagus lagi gitu ya. Nah, jadi diperhatikan nanti
sarankan setelah SUP, SHP, Anda masukkan ke jurnal internasional, ya. Nah, itu yang bagus. Jadi dipahami? Satu lagi, Prof. Mohon maaf. Untuk tadi yang disertasi itu, Prof. Kan kalau hasil disertasi, kalau sudah bentuknya hasil, boleh ya, Prof ya? Boleh. Termasuk ke dalam 25 ini, itu dibatasi maksimalnya atau bagaimana, Prof? Itu kan berarti Ibu kalau disertasi ada jatahnya di 40%. Jadi di 10 di 10 itu Ibu ada disertasinya 3 atau 4 begitu. Tidak gitu. lebih dari 10 gitu. Karena kan itu disertasi dari 40% yang termasuk ke jurnal nasional. Jadi ada campuran di situ, ya. Oke, betul. Oke. Jadi jangan sampai banyak disertasinya, nanti internasionalnya nggak ada. Jadi jurnalnya di jurnal luar negeri semua. Baik, Prof. Terima kasih. Oke, jelas ya. Oke, sekarang setelah Bapak Ibu membuat 25 jurnal dalam bentuk tabel ini, jelas perbedaan-perbedaannya, nanti Anda fokuskan ke perbedaan. Nah, perbedaan itu nanti Anda buat dalam bentuknya posisi penelitian. Posisi penelitian. Posisi penelitian itu apa saja Anda menjelaskan. Jadi Anda melihat bahwa state of the art Anda itu beda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya dilakukan peneliti terdahulu. Nah, itu Anda perlu menjelaskan posisi penelitian. State of the art Anda, di mana posisi penelitian Anda. Berbeda, tidak duplikasi. Jadi Anda makanya memfokuskan ke perbedaan-perbedaan tadi, ya. Banyak perbedaannya, tidak duplikasi. Dan Anda mengklaim bahwa penelitian itu adalah penelitian itu baru, belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tidak. Nah, jadi mengungkapkan lebih banyak ke perbedaannya. Ketiga, ungkapkan juga bahwa boleh Anda mengutarakan bahwa penelitian saya walaupun sama, relatif sama, tapi merupakan pengembangan dari yang sudah ada. Saya teorinya berbeda. Nah, yang tadi dijelaskan di perbedaan itu teori yang digunakan beda, ini beda. Banyak Anda mengungkapkan, jadi memposisikan state of the art atau posisi penelitian. Dan original. Jadi Anda pada saat nanti menyatakan, berani mengatakan bahwa hasil disertasi Anda itu adalah original, tidak duplikasi. Beda posisinya. Beda. Metode yang digunakan pendekatannya beda. Ya. Nanti karena di akhir disertasi Anda kan membuat pernyataan di situ bahwa original dan sebagainya. Anda berani mengatakan di state of the art bahwa penelitian saya adalah original, tidak menduplikasi, tidak melakukan ini. Anda berani mengatakan itu. Ini jelaskan Anda di posisi penelitian di bab 2. Paham? Silakan, kalau ada yang bertanya. Ya. Prof, punten, kalau untuk jurnal internasional minimal Q berapa ya, Prof? Boleh, saya tadi sudah katakan sampai Q4 boleh. Ya, yang dirujuk ya. Tapi kalau Pak Wardi mau menjurnal ke internasional, di Unpas ada ketentuan minimal Q3. Ya. Ya, kebetulan saya udah terbit jurnal Q3-nya, Prof. Alhamdulillah. Tapi begini, Pak. Jadi Bapak gini, kalau pengen nanti nilainya kebetulan bagus, nilainya ya, IPK-nya bagus, Bapak sudah menjurnalkan, tapi bukan berarti Bapak punya jurnal yang dari tema-tema lain, tapi harus dari tema yang Bapak jadikan disertasi. Ya. Bukan saya sudah punya jurnal, tapi yang sudah tulis dari yang lain dimasukkan, nggak berlaku. Tapi jurnal yang dari disertasi, Bapak. Berhubungannya, Prof. Nah. Ya, Prof. Nuhun, Prof. Nah, jelas di posisi penelitian? Jelas ya? Oke. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran di kuantitatif beda. Cari teori-teori penghubung oleh Anda.
hubungan ini dengan ini, hubungan ini dengan ini, pengaruh ini dengan ini, minimal 3 rujukan. Kalau yang kuantitatif ya. Dari kualitatif tidak mengenal itu. Jadi saya menjelaskan kualitatif, alur berpikir dari peneliti sesuai dengan tema sentral yang diteliti, kaitannya dengan tema destinasi yang ingin diteliti. Ya. Kalau kerangka pemikiran di kuantitatif agak beda. Anda mencari teori penghubung, baik tentang hubungan maupun pengaruh. Minimal 3 rujukan. Minimal 3 rujukan teorinya. Dari jurnal, dari teori. Karena yang Anda bangun deduktif, induktif. Sama di kualitatif juga. Tapi di kualitatif tidak mencari korelasi itu. Ya, Anda berpikir. Kualitatif beda. Dukungan teori yang relevan, up to date, dan applicable. Dapat diterapkan. Ya. Nah. Disajikan dalam bentuk chart atau diagram alur yang harus jelas, terlihat inputnya, prosesnya, outputnya, outcome-nya. Sekali lagi, ini saya menjelaskan kualitatif. Yang kuantitatif tidak seperti ini. Kuantitatif menjelaskan teori kaitan hubungan antara variabel, minimal 3 rujukan, Anda akhiri buat dengan paradigma penelitian. Modelnya. X1, X2, X3, semua paradigma model paradigma. Kalau di kualitatif tidak ada model itu. Ya. Anda membuat alur berpikir bagaimana mengkaitkan antara penerapan budaya strategi ini dengan daya saing melalui inovasi. Basisnya inovasi. Ya. Oke. Jadi harus ada input, proses, outcome. Nah, model itu di kualitatif seperti ini. Nanti setelah teori ini menjelaskan itu, rangka berpikir ini, Anda jelaskan teori secara keseluruhan dulu. Nah, ini sangat penting kalau ada presentasi seluruh teori antara teori kajian pustaka dengan penelitian-penelitian sebelumnya ini, Anda harus teori keseluruhan dulu. Jadi saya mungkin tempatnya salah ya, maaf nanti saya ini kan. Ini harusnya ke sini. Nah, setelah ini Anda ungkapkan seperti ini. Oke. Jadi sebelum kerangka pemikiran, maaf, Anda uraikan dulu grand teorinya dari siapa, middle teorinya dari siapa, ya. Applied teorinya, saya akan menjawab tadi budaya, inovasi, daya saing, didukung oleh teori-teori penelitian ini, menjulur ke sini. Ini kerangka teori keseluruhan dan dalam penelitian. Ya, teori, kerangka teori yang kemarin. Saka. Jadi Anda yang di bab 2 itu nanti yang Anda presentasikan model ini aja, gambar chart saja. Ini Pak, teori grand teori saya adalah ini, middle teori saya adalah ini, applied teorinya adalah ini. Kemudian yang saya rujuk teorinya dari sini. Hasil penelitian yang saya rujuk yang mendukung adalah teorinya seperti ini. Nah, sudah begitu, cepat. Jangan dibaca satu-satu. Wah, apalagi di copy tadi. Pengertian ini wah udah nggak berlaku lagi seperti itu ya. Nanti di-cut gitu. Kalau Anda waktunya dibatasi, di-cut ya. Nah, nanti tadi saya kembali ke kerangka pemikiran. Nah, di kualitatif seperti ini. Input, proses, output, outcome. Kualitatif. Kuantitatif nggak mengenal ini. Kuantitatif silahkan Anda modelnya di paradigma yang telah dijelaskan oleh Prof. Sidik. Model paradigma ya. Jadi Anda menentukan X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, teori siapa, teori penghubungnya siapa. Jelaskan. Oke. Ya, nanti Anda cek cross check-nya ke bab 3 di OVAR ya, operasi variabel. Kalau ini tidak. Model kualitatif nggak ada model itu. Jadi nanti inputnya fenomena, masalahnya apa, visi misi, tujuan ingin capai apa, prosesnya nanti harus dilakukan apa, strategi yang dilakukan, langkah-langkahnya apa, dimensinya apa yang perlukan, seterusnya.
Output hasilnya strategi. Nah, nanti outcome-nya berupa tadi apa? Peningkatan daya saing dan sebagainya. Ambil aja, lebih fokus. Itu kerangka berpikir di kualitatif. Jadi penguatan kualitatif lebih banyak baca Anda. Jadi membuat sebuah rangkaian di pola pikir mengkaitkan ada strategi ini, budaya berbasis inovasi sehingga nanti daya saing bisa tercapai. Gimana caranya? Nah, dikaitkan oleh Anda. Original tuh nggak mungkin ada. Ya, original. Tapi di kuantitatif teori-teori penghubung pasti ada kesamaan. Hati-hati. Karena Anda ngambil copy paste dari yang lain sudah ada, ditempelin ke sana, tempelin. Pasti relatif sama kesamaannya banyak. Di sini kualitatif originalnya pasti dapat lebih bisa dipertanggungjawabkan, ya, karena nggak akan mungkin sama. Kalimatnya kalimat Anda. Kalau di kuantitatif kalimatnya bisa diambil di kalimat orang, ambil tempel, tempel, tempel. Kalau di sini copy paste ya, kalau di sini nggak, kalimat Anda sendiri. Banyak. Silakan. Di kerangka pemikiran sudah jelas? Jelas, Prof. Nah, oke, kalau sudah jelas, ya. Di situ di kualitatif, kuantitatif di model, ya, di paradigma. Sekali lagi, Anda X1, X2 rujukan 3 teori, X1, X3 3 teori, minimal 3 teori. Jadi kalau ada modelnya keterkaitan itu dari 10, berarti 10 hubungan. Nah, itu 3 kali 10 ada 30 rujukan. Ya. Maaf, Prof, bertanya. Mm-hmm. Untuk kerangka pemikiran ini bentuknya matrik atau kalimat nanti? Matrik yang seperti kerangka alur berpikir ini atau bentuk kalimat? Oke, Pak Hilman buat dulu bentuk narasi. Ya, narasi. Nanti boleh dimatrikan seperti ini, Pak. Narasi dulu, nanti Bapak ungkapkan inti-intinya dalam bentuk input, proses, output, outcome. Gitu ya, Pak ya? Ya. Atau bentuk chart gambar oleh Bapak desain. Intinya mengkaitkan antara itu. Ya. Terima kasih, Prof. Mungkin Bapak lebih banyak, mungkin Pak Ilman ini kan kalau nggak salah di Sesko ya, Pak ya? Di Pusen, Pak. Tapi Pusen. rencana penelitian lokusnya di Sesko Angkatan Darat. Betul. Kalau di Sesko, Bapak mungkin lebih cenderung lebih banyak familiar ke aspek kualitatif. Kan biasanya lebih banyak di situ ya, Pak ya? Jadi Bapak bisa case study di sana, karena problem solving mencari sebuah problem, pemecahan masalah. Nanti Bapak membuat chart aja, gitu, sampai mengkerucut apa yang Bapak inginkan. Iya, Pak ya? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Oke, kalau di sini sudah jelas semuanya, kerangka berpikir dibuat chart bentuknya, boleh matrik, boleh chart gitu ya, bentuknya nanti saya tidak banyak, saya contoh sih di file saya sih banyak ya contoh kualitatif yang begini. Tapi yang tampilkan modelnya seperti itu, dan nanti di kuantitatif itu sekali lagi itu paradigma, gambar paradigma ya. Di akhir ini nanti proposisi penelitian. Nah, di proposisi penelitian itu berarti akan mengacu pada satu tadi. Mengacu rumusan, tujuan. Konsisten dengan jumlahnya dengan rumusan dan tujuan. Jadi, jika rumusannya 4, tujuan proposisinya 4. Rumusannya 5, proposisinya 5 juga. Ya, ingat. Kalau di kuantitatif, nah, di kuantitatif, ini, rumusan Anda 10, yang verifikatifnya 5, berarti rumusan hipotesisnya cuma 5. Karena deskriptif di kita tidak dihipotesiskan. Yang dihipotesiskan hanya verifikatif. Kalau yang kualitatif, ini jelas diproposisikan semuanya. Sesuaikan. Jadi proposisinya bentuknya ekspektasi.
Ini di proposisi. Ya. Berupa kalimat ekspektasi, harapan apa yang ingin kita lakukan, akan kita capai. Ya, proposisi seperti itu. Kemudian mencerminkan upaya penyempurnaan terhadap masalah existing yang diteliti. Proposisinya. Nah, begitu ya. Jadi proposisi itu sesuai dengan rumusan. Jadi kita tampil contoh dengan contoh yang saya ini, konsisten dengan 5 rumusan, berupa kalimat ekspektasi, mencerminkan upaya penyempurnaan terhadap masalah existing yang kita ingin teliti. Coba kita simulasi, masih ada waktu 3 menit. Kalau saya ambil contoh ini ya, di mana? Nanti saya ambil contoh di bab 1. Di stop dulu. Saya di bab 1. Betul ya. Ini di yang kemarin ya, tadi. Oke, masih kelihatan berarti. Dicontoh aja. Nah, oke. Oke. Nah, ini yang sudah saya posisikan ini. Nah, ini kan rumusannya seperti ini. Saya ya, yang kemarin ya, contohnya ya. Ini yang saya contohkan ada 5. Jadi gimana memproposisikannya itu bentuknya konsisten. Kalau ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi memproposisikan yang pertama gimana? Kita merujuk ke sini. Nah, jadi bentuknya begini. Jadi kalimat di proposisi itu bukan pertanyaan lagi, tapi bentuknya penerapan budaya organisasi pada BSI pasca merger, penerapannya belum konsisten dan masih relatif lemah. Nah, begitu aja bunyi proposisi. Karena itu yang akan kita ungkap. Ya. Kedua, inovasi yang dilakukan juga Bank Syariah belum begitu efektif. Dan perlu lebih diefektifkan. Begitu bunyinya. Ya. Kalau dihipotesiskan terdapat, tidak terdapat. Ya. Kalau di sini daya saing Bank Syariah belum menunjukkan daya saing yang unggul. Kemudian faktor-faktor yang penghambat itu perlu diminimalisir dan itu perlu kita cari solusinya. Kemudian nanti di proposisi yang keempat bahwa nanti dikatakan penguatan budaya organisasi yang berbasis inovasi dapat meningkatkan daya saing. Itu bunyinya. Jadi sesuai. Ya. Kalau di kuantitatif tidak. Jadi yang verifikatifnya terdapat pengaruh. Ya. Itu saya kira yang dapat saya berikan. Di kualitatif itu bab 2 sudah selesai, bab 1 sudah. Bapak Ibu barangkali sudah bisa memahami menulis kualitatif tadi di bab 1 dan bab 2. Jadi ada mungkin pertemuan nanti sebelum ini saya di bab 3 saya ulas bab 3 gimana nulisnya sudah. Bapak Ibu yang ngambil kualitatif sudah mampu membuat proposal. Ya. Yang kuantitatif silahkan. Yang mau mix dua-duanya silahkan juga. Jadi bagus. Ya, silahkan. Baik, Bapak Ibu mungkin ada